Shalom, puji Tuhan, pagi ini kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pagi ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 16 sampai ayat Efesus 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita baca 3 ayat ini secara bersama-sama. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. 1 mulai ayat 14. 1, 2, 3. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Kamis kemarin kita baru saja merayakan akan kenaikan Kristus ke surga. Dan di hari Kamis saya menyampaikan bahwa ada 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, maka Dia menjanjikan bahwa akan ada penghibur yang diberi kepada murid-murid. Penghibur itu sendiri adalah Roh Kudus, dan ada 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah menuntun akan dunia kepada dosa, mengingatkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa. Nah, ini hal yang pertama, bahwa pencurahan Roh Kudus atau Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus diberi. Tugas daripada Roh Kudus yang pertama yaitu menginsafkan dunia akan dosa. Kenapa menginsafkan dunia akan dosa? Karena memang dunia sedang dikuasai oleh dosa. Yang kedua, pekerjaan daripada Roh Kudus itu adalah menginsafkan manusia akan kebenaran. Menginsafkan manusia akan kebenaran, supaya orang hidup dalam kebenaran. Kebenarannya apa? Karena Kristus telah mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa manusia. Yang ketiga, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan akan dunia tentang penghakiman, bahwa semua yang kita kerjakan di dunia pada akhirnya kita akan bertanggung jawab semuanya di hadapan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Roh Kudus sudah diberi, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kita harus bertumbuh menuju gereja yang mandiri. Kalau Roh Kudus sudah diberi, maka kita harus bertumbuh menjadi gereja yang mandiri. Bicara tentang gereja, beberapa waktu lalu saya sampaikan, gereja itu pengertiannya 2. Yang pertama, pengertian gereja adalah gedungnya. Tetapi yang kedua, gereja adalah kita yang adalah gereja. Maka gereja itu tidak bicara hanya gedung, tapi gereja adalah bicara tentang pribadi orang yang percaya kepada Kristus. Kalau Roh Kudus sudah diberikan, maka sebagai gereja kita harus bertumbuh bersama-sama ke arah yang mandiri. Kalau Roh Kudus sudah diberi, maka kita harus bertumbuh bersama-sama ke arah yang mandiri. Nah, apa itu mandiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Mandiri yaitu apa? Bisa mengatur akan diri. Mandiri berarti tidak tergantung kepada pihak lain untuk mengingatkan dia, menyadarkan dia, tapi dia mampu untuk bisa mengelola akan hidup. Sebagai gereja, kita harus bisa mengelola akan hidup kita.
kita harus bisa mampu untuk mengatur akan diri kita. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diberi. Kalau Roh Kudus sudah diberi, maka kita dimampukan, kita disadarkan untuk bisa mengelola akan diri. Itu sebabnya Yesus harus naik ke surga. Roh Kudus diberi. Karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu menyesatkan, menyadarkan. Tugas daripada Roh Kudus menyadarkan kita semua, supaya kita ini menjadi pribadi yang mandiri, yang bisa mengatur diri kita, bisa mengelola hidup kita sesuai dengan yang Tuhan. Kalau Yesus datang secara fisik hanya ada di Israel, hanya ada di Yahudi, hanya ada di Yerusalem dan sekitarnya. Dia tidak ada di Asia, dia tidak ada di Amerika atau di Eropa. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, dia mengutus Roh Kudus datang, dan pekerjaan Roh Kudus itu begitu luas, tidak dibatasi lagi oleh tempat, oleh wilayah, tetapi seluruh tempat. Karena namanya Roh bekerja lintas budaya, lintas tempat, lintas wilayah. Maka pekerjaan daripada Roh Kudus ini adalah menyadarkan kita supaya apa? Menjadi gereja yang mandiri. Kita yang adalah gereja supaya mandiri, bisa mengelola hidup. Dan karena itulah yang sekarang Tuhan beri kepada Bapak Ibu saya. Sadar atau tidak sadar, Roh Kudus sedang menuntut kita untuk kita mengelola akan hidup kita, mengatur akan hidup kita. Contoh, kita mau tidur jam berapa? Kita ingat, betul? Kita mau makan apa? Kita ingat. Kita mau buat apa? Kita ingat. Ini bentuk daripada pekerjaan Roh Kudus supaya kita disadarkan untuk mengatur akan jalan hidup kita. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pekerjaan daripada Roh Kudus adalah menolong kita sebagai gereja supaya kita ini terus bertumbuh ke arah yang lebih baik, ke arah di dalamnya ada persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gereja yang mandiri adalah gereja yang mampu bertumbuh di dalam iman. Ini bukan hanya gedung, kita yang adalah gereja. Roh Kudus diberi supaya kita mampu bertumbuh di dalam iman. Pertanyaannya, Bapak Ibu dan saya bertumbuh dalam iman. Karena pertumbuhan iman itu bukan didorong dari orang lain, Mas. Tapi sebagai gereja, tubuh kita yang adalah gereja, kita harus mandiri supaya bertumbuh iman kita. Bukan orang lain, tapi yang sudah lahir dari dalam itu mandiri. Mandiri dalam pertumbuhan iman. Yang kedua, Roh Kudus diberi supaya kita tidak hanya mampu bertumbuh di dalam iman, tetapi mampu untuk melayani dengan penuh kasih. Itu kerjanya Roh Kudus. Kita dimampukan untuk melayani terus dengan penuh kasih. Tentu kasih yang ada adalah kasih agape. Ada 4 jenis kasih, Bapak Ibu. Ada storge, kasih terhadap dunia itu secara luas. Ada kasih dia, kasih persaudaraan antara hubungan keluarga, suami istri, ayah, ibu, abang, adik, pak tua, pak tengah, dan seterusnya. Ini kasih dia. Roh Kudus diberi untuk kita terus melayani dalam kasih yang demikian. Tapi ada kasih eros, hanya ada dalam keluarga, kasih seksualitas. Tapi yang paling penting adalah kasih agape. Bagaimana kita sama-sama melayani tanpa batas, melayani tanpa pamrih. Ini kerjanya Roh Kudus. Kita disadarkan untuk melayani dengan penuh kasih. Ibu-ibu masak, gak ada capek-capeknya tiap hari masak, gak pernah bosan. Satu saja, supaya suami, anak-anak terlayani baik. Kasih yang memberi. Ini kerjanya Roh Kudus. Kita yang ada di gereja harus mandiri, bertumbuh di dalam iman, tetapi juga mampu melayani dengan penuh kasih. Itu berarti Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk kita tetap mengasihi. Kalau tak Roh Kudus, kita mungkin hanya mengasihi 1-2 kali, setelah itu kita tinggal.
Begitu kita disakiti, begitu kita tidak dihargai, kita tidak mau melayani. Yang ketiga, Roh Kudus diberi supaya kita ditopang di dalam pekerjaan. Apa itu dengan baik? Pekerjaan Tuhan tidak bicara hanya di dalam gereja. Pekerjaan yang sedang Bapak Ibu lakukan itu adalah pekerjaan Tuhan juga. Pekerjaan yang sedang Bapak Ibu kerjakan adalah pekerjaan Tuhan. Maka kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Kita seringkali dan kotak-kotakan kalau pekerjaan Tuhan yaitu melayani di gereja, mengunjungi orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, orang-orang meninggal kita datangi, kasih diakonia. Tidak hanya itu, tetapi pekerjaan Tuhan adalah semua yang kita kerjakan. Firman Tuhan katakan kita proses katakan segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti Tuhan dan bukan untuk maka pekerjaan adalah pekerjaannya Tuhan. Tuhan yang beri, maka bertanggung jawab kerjakan yang baik. Jangan dikotak-kotakan. Dan itu juga adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus, menyadarkan kita supaya kita bekerja dalam pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Kalau Roh Kudus bekerja dalam diri Bapak, Ibu dan saya, pekerjaan kita dilakukan dengan jujur, tidak ada nipu. Jualan yang benar, kerja yang benar, tidak korupsi waktu, tidak yang lain-lain. Ada orang kerja, waktu istirahatnya lebih panjang dari pekerjaan kerjanya. Ini bahaya juga. Artinya apa? Dia belum mandiri untuk mengelola akan itu. Yang keempat, pekerjaan Roh Kudus itu juga menolong kita untuk kita mandiri dalam hal apa? Tetap setia meskipun menghadapi banyak tantangan. Bapak Ibu dan saya kuat hari ini bukan karena kita, karena Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu tetap menjadi orang yang setia di dalam rumah tangga bukan karena Bapak Ibu, karena Roh Kudus yang bekerja. Itu sebabnya ada ayat di dalam kitab Para Rasul katakan, kalau berdosa terhadap Roh Kudus tidak ada ampun. Kenapa? Karena memang pekerjaan Roh Kudus itu begitu dahsyat terhadap kita yang adalah gereja. Kita dimampukan untuk bertumbuh dalam iman. Maka poin ini penting. Jangan bergantung pertumbuhan imanmu kepada orang, tapi dirimu sendiri yang harus membangunnya untuk mandiri. Saya sering ditelepon, Pak doakan, doa Pak Pendeta lebih maju. Siapa yang bilang Pak Pendeta lebih maju? Doamu juga lebih maju. Kenapa kau tidak berdoa? Selalu berharap orang lain berdoa. Itu hanya topangan doa. Kalau yang berdoa mendoakanmu terus sampai berlutut berdoa, lututnya sampai sakit berdarah, tapi kau tak pernah berdoa serius, bagaimana doamu tidak bisa terjawab? Tidak konek. Kalau kita minta orang mentopang kita dalam doa, kita juga menjadi orang pribadi yang serius berdoa. Iman diri. Itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Gereja yang mandiri, saya tidak bicara di dunia. Gereja yang mandiri adalah gereja yang lahir, tumbuh bersama-sama untuk saling menopang satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bicara tentang gereja, berarti gereja dalam tubuhnya Kristus. Bapak Ibu dan saya adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja. Maka kita ini terhubung satu dengan yang lain. Kita ini sama-sama penting. Tidak ada yang tidak penting. Semua kita dalam gereja penting. Harus terhubung satu dengan yang lain. Ayat-ayat yang tadi kita baca memberikan kita pengertian bahwa semua punya fungsi yang penting. Ibarat 5 jari ini. Seringkali memuji orang jempol yang paling hebat kan? Orang senang kalau dapat ini, orang paling tidak suka kalau dapat ini. Betul? Kalau ini hebat, ya kan? Semua orang mau dapat ini, tapi kalau dapat ini,
Ya, apalah itu? Tak terlalu penting. Kecil kau. Saudara korek putih, korek hidung pakai apa? Pakai jempol? Maksud jempol itu yang tidak dianggap penting itu justru itu begitu. Ini bicara bahwa semua penting. 5 jari tidak ada yang lebih istimewa. Yang membedakan adalah fungsinya yang berbeda-beda, tapi sangat-sangat penting. Gereja demikian. Kita yang adalah gereja, semua kita ini penting. Yang membedakan kita adalah fungsi kita yang berbeda-beda. Karena itu kita harus mandiri, harus bertumbuh bersama-sama. Jangan bangga bilang kawan dulu. Si kawan situ, kalau bapaknya itu bilang itu, kalau anak yang sana bukan itu. Gereja yang mandiri itu dimulai dari jemaat yang bertumbuh. Gereja yang mandiri adalah dimulai dari jemaat yang bertumbuh. Pertanyaan saya adalah, apakah Bapak dan saya adalah orang yang bertumbuh? Secara fisik gereja kita ini gereja yang sudah mandiri. Karena sinode tak ngatur kita. Kita yang mengatur. Oke, secara gedung. Tetapi secara rohani, apakah Bapak ini adalah orang-orang yang sudah bertumbuh? Roh Kudus tercurah supaya kita menjadi pribadi yang mandiri. Apa itu yang dikasih Tuhan? Seringkali kita mendengar istilah ini. Kalau pendetanya hebat, gerejanya maju. Kalau keluarganya oke, maju satu pelayanan. Tengok gereja itu besar karena uangnya banyak, karena pendetanya hebat. Tengok keluarga itu, luar biasa diberkati Tuhan. Kenapa? Kerjaannya oke, suaminya hebat, dan yang lain. Apakah itu yang Alkitab atau firman Tuhan katakan? Saudara, gereja yang mandiri harus dimulai dari jemaat kita. Kalau kita tumbuh di dalam Tuhan, maka semua punya fondasi yang sama. Kalau gereja mau tumbuh, yang tumbuh pertama itu apa? Kalau gereja mau tumbuh, yang pertama kali tumbuh itu apa? Iman. Itu sebabnya sini dikatakan kumpulan orang-orang beriman, kumpulan orang-orang percaya. Kita ini adalah kumpulan orang-orang percaya. Dengan kata lain, kumpulan orang-orang beriman. Meskipun saya tidak tahu kita di dalam sini semua beriman sama, besar, kecil, luas, lebar, itu urusan belakangan. Tapi kita yang di sini adalah kumpulan orang-orang yang beriman. Maka pertumbuhan terjadi, kemandirian terjadi pertama-tama adalah melatih iman kita untuk bertumbuh. Keluarga baru pertama-tama iman dalam keluarga harus tumbuh. Sebelum keluarga dalam iman, keluarga iman apa? Tumbuh dalam kebahagiaan keluarga. Iman suami, iman istri, iman anak-anak harus tumbuh bersama-sama supaya tidak pincang. Iman yang tumbuh itu tidak boleh berhenti karena rajin ibadah, rajin mendengar firman Tuhan, atau menjadi penonton di dalam pelayanan. Tidak. Tetapi iman yang tumbuh itu dimulai daripada bukan aktivitas rohani yang lain, tetapi kerinduan yang di dalam menjadi pelaku. Apa yang dia tahu, dia kerjakan. Bahkan konsep kita minggu lalu bicara tentang teori dan praktik. Dengan baik. Ada beberapa pertanyaan di akhir daripada konsep itu.
Pertanyaan saya, Bapak Ibu baca nggak? Bapak Ibu bahas nggak? Kalau Bapak Ibu nggak bahas itu, itulah teorinya, itulah prakteknya, itulah yang kau akan ungkapkan, itulah yang kau kerjakan. Karena kalau baca pemahamannya banyak orang tahu tutup mata punya dia tahu. Tetapi paling penting dalam hidup kita adalah bagaimana mempraktekkan akar. Saya teringat konser minggu lalu bahan renungan seorang mahasiswa dengan bangganya, aku ini sudah mantap rohani Pak dosen, udah oke. Ya kan? Kirim surat kepada Pak dosen. Apa dibalas dosennya? Satu kata saja. Apa bahasa? Apa? Bohong. Hanya satu kata saja. Dia mencari-cari, dia marah, dia gunakan effortnya yang besar, pergi keluar, jumpa sama dosennya, bayar harga mahal, nyebrang pulau hanya ketemu dosen. Hanya satu kata. Dia bilang, aku sudah oke, aku sudah mantap rohaniku, aku sudah bisa mengatur diri. Tapi hanya dengan satu perkataan daripada dosennya, bohong. Ya rela lakukan apa saja untuk jumpai siapa? Dosen. Apa yang terjadi? Ini saya hanya mengulangi Pak dosen minggu lalu. Apa yang terjadi ketika dia ketemu dengan dosennya? Jumpa atau tidak? Tidak jumpa. Apa yang dia jumpai? Tulisan di mana? Di mana? Di bagi. Apa kata tulisan itu? Apa? Masih ingat? Itu satu marah. Hanya dengan satu kata bohong saja kamu rela pergi jauh sekali hanya untuk datang ke sini. Itu banyak hal. Orang kadang-kadang baru lakukan satu hal, minta pujiannya luar biasa, minta validasinya luar biasa. Harus satu hal yang dia lakukan. Baru cakapnya saja, minta pengakuan. Belum dia kerjakan aja sudah minta pengakuan. Hanya kata bohong meruntuhkan gereja yang bertumbuh. Bukan banyaknya kita berbuat-buat, tapi tidak ingat apa yang sudah kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan. Kita selalu ngomong firman Tuhan. Tapi firman Tuhan di mulut, pandai ngomong kebenaran, tidak menjadi pelaku kebenaran. Pandai kutip ayat-ayat, tapi malas baca ayat. Hanya terlihat, hanya kutipannya oke. Tapi hidupnya tidak menjadi pelaku kebenaran. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Gereja yang bertumbuh, kita yang bertumbuh, itu menjadi pelaku, bukan hanya sekedar pembicara. Orang yang bertumbuh iman itu bukan hanya datang ibadah, bukan hanya mendengar, bukan hanya menjadi penonton dalam pelayanan, tapi menjadi pelaku yang ia dan ia praktekkan. Itu ciri orang yang bertumbuh. Itu sebabnya dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita bertumbuh secara iman? Gereja secara fisik sudah berdiri, tapi kita yang adalah gereja secara rohani sudah tidak tumbuh iman. Berapa banyak praktek firman Tuhan yang kita lakukan? Itu perlu. Yang kedua, gereja yang berdiri tidak hanya dilihat dari pertumbuhan iman, tapi bertumbuh dalam kasih dan persaudaraan. Gereja mula-mula, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, gereja mula-mula itu saling membantu, saling memperhatikan, saling menguatkan. Tapi kalau lihat kejadian dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai seterusnya, itu tentang cara hidup jemaat. Gereja yang bertumbuh itu
apa? Tumbuh di dalam kasih dan persatuan, saling memperhatikan, saling mengasihi. Berapa waktu lalu saya diminta gembala di Pahang memakamkan salah seorang jemaahnya yang meninggal. Kemudian ibu gembala tanya sama saya, ini pertanyaan yang membuat saya terkejut. Dia bilang begini, Pak, di jemaah di tempat Bapak kalau ada jemaah meninggal, semua datang hadir nggak? Saya diam, jawab begini saya. Kalau ada jemaah yang berduka, semua jemaah datang nggak mulai? Katakan ibu gembala. Saya diam. Saya ingat yang lama-lama yang sudah lewat yang berduka. Kalau ada berduka, semua jemaah datang. Semua jemaah terkebal enggak? Semua jemaah berkontribusi enggak? Kenapa dia tanya saya begitu? Ya, saya tidak ingin tahu aja Pak. Kemudian dia sendiri. Saya nggak tahu apa maksudnya. Tapi pertanyaan itu mengingatkan saya bahwa di dalam gereja perlu kesatuan yang utuh. Nah, kesatuan yang utuh itu perlu dinyatakan dalam tindakan yang sama. Jangan kita mau bilang sudah sepakat, pelaksananya hilang semua, nggak ada yang mau lakukan. Itu banyak terjadi. Nanti begini ya, oke. Begitu melakukan hilang orangnya. Banyak terjadi. Kita harus tumbuh di dalam kasih dan kesatuan. Tapi kalau sudah itu masuk di dasar, luar biasa, opak-opak. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan untuk hal yang itu. Tidak ada gereja yang mandiri, tidak ada jemaat yang bertumbuh jika jemaat yang usaha menentukan satu yang lain. Kalau hanya menjatuhkan, tidak ada pertumbuhan. Dengan baik Bapak Ibu, gereja bukan hanya butuh orang yang pintar. Gereja butuh orang yang pintar, gereja butuh orang yang kaya. Dan bagi atas itu semua gereja butuh orang yang kaya, orang yang tunduk, orang yang mengatur. Enam hari lalu saya ditelepon oleh seorang pendeta dari denominasi gereja yang berbeda. Pak, saya sendiri. Kenapa Pak? Ada seorang kaya di gereja kami Pak. Kemarin dia mengumpulkan 50 juta buat beli AC di gereja kami. Oke, terus setelah dia kasih 50 juta Pak, dia yang mengatur 50 juta itu membuat kemana? Jadi Bapak bilang, stres saya hadapinya, orangnya ribut sekali, orangnya pintar. Masalahnya dia kasih duit. Jadi saya bilang, kalau dia kasih duit dia ngatur, suruh dia keluar. Gak usah lagi dia keluar. Itu bahkan sudah ada keluar. Dia merasa memberi uang, makanya mengatur gereja kita benar. Gak apa-apa satu itu keluar. Dan pada saat itu masuk rusak semua yang ada. Hanya karena merasa punya uang. Tadi malam telepon saya, tambah masalah besar Pak. Iya, udah diadu kami semua satu jemaat ini. Hanya kartu kalau gereja butuh orang yang pintar, orang yang kaya dan lain. Tapi ketika kau memberi, sudah ada tim yang mengatur, itulah pengurus gereja. Tapi ingat perjanjian orang datang bawa korban. Setiap orang datang ke rumah Tuhan yang pernah tangan kosong, bawa lembu, bawa kambing, dipotong. Yang membakar itu imam, yang membawa itu ada pulang, tidak. Di mana kau taruh? Tidak, dibakar harus. Ini konteksnya. Banyak gereja tidak bertumbuh karena kalau dia melakukan sesuatu
ini proses begini. Merasa sudah berkorban banyak, merasa sudah melakukan banyak. Jadi kalau nggak diikuti, kecewa sakit hati. Ini orang belum bertumbuh. Maka gereja yang mandiri, gereja yang bertumbuh, yaitu gereja yang harus satu. Makanya poin pertama adalah bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah kesatuan di dalam kasih dan persatuan. Gereja tidak hanya bahkan dibangun atas orang yang hebat, tetapi gereja dibangun oleh karena kesatuan hati yang berdoa. Saya yakin di mana-mana pelayanan semua dimulai dengan rutin berdoa bersama-sama. Terus konsisten. Pasti badai ekonomi datang, badai keuangan datang, badai terhadap lingkungan datang. Ada tetangga gereja kita ini, pendetanya datang berkali-kali ke saya ngomong, Pak, gimana ceritanya kalau orang Bapak bisa mendirikan gereja? Kami ini punya uang Pak 1,5 M, tapi belum bisa membangun Pak sampai hari ini. Kenapa masalahnya Pak? Lingkungannya. Uang oke, semua oke, tak bisa membangun karena lingkungan tak mensupport. Kita mungkin nggak punya duit, tapi jemaat kompak berlutut bersama, berdoa bersama, lingkungan mengizinkan untuk bisa membantu. Masing-masing punya bagian. Karena itu penting untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, gereja yang mandiri, gereja yang bertumbuh harus bertumbuh bersama-sama dalam pelayanan. Jadi pertama bertumbuh iman, yang kedua bertumbuh dalam kesatuan dan kerjasama, tapi yang ketiga adalah bertumbuh di dalam pelayanan. Banyak orang berkata, aku kan orang biasa, aku kan jemaat biasa, aku kan nggak punya apa-apa, apa yang bisa dilakukan? Aku nggak punya talenta, aku nggak punya karunia, aku nggak punya kesempatan. Ini perkataan orang yang menipu diri sendiri. Aku orang biasa, aku nggak punya apa-apa. Pak Jokowi orang biasa membangun Indonesia. Seringkali kita bilang, aku orang biasa, aku nggak bisa buat apa-apa. Ini orang yang menipu diri. Pasti dalam dirinya ada talenta, kelebihan. Saya mau saksikan ini kisah. Orangnya masih nggak apa-apa orangnya, bapaknya bisa konfirmasi. Bapak tahu Christopher Kurban? Tahu? Kenal ya? Aku ibadah jemaat kenal ya? Dulu kita ibadah di ruang sekolah ini. Saya masih ingat itu. Dulu speakernya digantung. Kemudian suatu hari masih Pak Halo. Kita harus membersihkan ini. Kita harus gantung ulang speaker. Giliran si Topel ambilkan roti itu, lamanya minta ampun, gak kuat aku Pak. Tapi kalau giliran main drum, lenturkan badan, mantap sekali. Fisiknya mungkin gak kuat, tapi akhirnya dia waktu main drum banyak anak buahnya di sini. Jadi saya mencontohkan ini orang yang Bapak pendidikan. Pendidikannya biasa, tapi ada talenta yang diberi Tuhan luar biasa. Kita ini bukan hanya orang biasa, tetapi di sana kita diberi kelebihan. Maka gunakan Tuhan. Salah berkobar. Lupa dia ditawar. Ya sering biasa. Pak, bolehkah saya melayani? Saya tidak sering jawab. Ini poin penting kami. Berhenti berkata aku anggota biasa. Aku nggak punya kelebihan apa-apa. Doa saya Tuhan menolong kita semua supaya Roh Kudus tercurah, kita menjadi betul-betul jemaat yang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam
Pak, kalau saya nyanyi suara saya lima setengah. Apa yang Bapak bisa kasih untuk melayani Tuhan? Dia bilang, pikirnya lama sekali. Kemudian dia bilang, kalau saya nyanyi suara saya lima setengah Pak. Kalau saya nyanyi jemaat keluar semua. Jadi apa yang Bapak melakukan? Apa ya Pak? Ya saya nggak tahu apa yang harus sama Bapak. Nggak tahu aku. Lama sekali. Oh, ya jelas Pak. Buatlah saya tenaga. Siap ibadah nanti siap itu, siap ibadah saya disuruh kursi aja Pak. Dan saya lihat orang itu sampai hari ini. Selesai ibadah ini. Saya mengucap syukur. Tapi satu yang lain, kayaknya tenang lagi musik beri. Susun aja terus siap. Oke. Saya sering lihat yang siap itu ada nanti di kursi. Saya tidak mau nanti sekali ini semua siapa yang di kursi ya. Itu orangnya. Bukan ya. Tengok-tengok kalau kita susun kursi siapa belum susun itu orangnya. Bukan. Yang saya mau katakan adalah mari ambil bagian. Poin pertama ini saya sampaikan. Minggu depan saya lakukan yang kedua, gereja yang mandiri bagian. Gereja mandiri adalah gereja yang bertumbuh saya. Pertumbuhan iman bukan dari orang lain, harus bantu. Kita dorong orang lain berkali-kali kalau orang lain tidak masuk. Tapi juga jangan karena orang lain itu tidak bertumbuh, itu bodoh. Karena itu kita akan mati bukan orang lain. Maka bertumbuh adalah Roh Kudus diberi agar engkau yang dan saya adalah gereja kita bertumbuh dalam kesatuan dan kerjasama, tetapi kita bertumbuh di dalam pelayanan. Mari pulang berdoa. Pelayanan apa yang dikerjakan Tuhan? Di dunia pekerjaan saya sudah melakukan. Sekarang yang berdiri di rumah Tuhan, apa yang saya kerjakan? Pulang dan pikirkan apa yang. Mungkin Bapak Ibu nggak mau menjadi pendoa sama, dan itu poin yang kita belum ada di rumah. Saya sampaikan ini. Kita sampai hari ini belum ada tim pendoa sama di gereja. Kan dulu almarhum Opung Siwon, saya ngomong sama Opung, saya kasih tugas sama Opung. Selalu begitu. Pak saya sudah terus berdoa untuk gereja kita, untuk Bapak, untuk pelayan. Sudah almarhum. Apa lagi yang Bapak itu? Kalau Bapak itu mau berdoa, Roh Kudus yang tak terbatas kiranya menolong Bapak Ibu dan saya. Roh Kudus sudah dicurahkan. Mari kita bersama-sama dalam iman, dalam kesatuan dengan sesama jemaat, tetapi juga dalam pelayanan. Poin yang paling terakhir, kalau orang mulai melayani, paling sering kita menjatuhkan yang tumben. Kalau orang sudah melayani, tumben itu sering. Orang itu terus sekarang ini itu sering. Orang jadi mundur. Kalau sekarang lain suara itu jadi sekali, besok nggak datang lagi.